terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Beta Kurniawan, yang saya hormati Dr. Rizky Handriko, Dr. Nisa Karima, seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar dari kampus Universitas Lampung, betul ya? Dan kepada teman-teman para dokter, calon dokter, dan teman-teman umum. Hari ini Masya Allah kita sudah masuk ke hari 26 Ramadan, di mana sebentar lagi Insya Allah kita akan menyambut hari raya kemenangan kalau kita sungguh-sungguh di Ramadan. Maka teman-teman sekalian, izinkan saya pada hari ini kembali mengingatkan teman-teman semua mengenai kesempatan seperti judul kita pada hari ini ya, Lentera Let's Change Our Last Ramadan. Ya, jadi kita ingin mengerjakan sesuatu yang lebih maksimal lagi di akhir-akhir Ramadan ini. Baik, saya akan mulai pada hari ini sahabat-sahabat sekalian mengenai Ramadan. Tahukah teman-teman sekalian bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Kita mengenal dalam kalender Islam ini ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada Rajab, Sya'ban, ada juga Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Dan ketika kita membicarakan mengenai Ramadan, maka kita harus tahu dulu nih asal-usul Ramadan itu dari mana sih? Ternyata kata Ramadan ini diambil dari kata Ramdha yang artinya panas. Karena pada saat itu dan sampai hari ini, setiap bulan suci Ramadan di Jazirah Arab itu panas. Saking panasnya bisa membakar sesuatu yang kering, bisa membakar dedaunan-dedaunan saking panasnya. Maka kalau kita lihat, kita masukkan ke dalam makna sehari-hari yang kita lakukan ini, di bulan suci Ramadan, kalau kita lihat penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan berarti kalau begitu panas di sini dimaksudkan adalah dinamakan bulan Ramadan karena ia membakar saking panasnya. Tadi analogi dari Jazirah Arab tadi ya. Kalau dikaitkan dengan ibadah, maka dia bisa membakar dosa-dosa dengan amal-amal soleh. Nah, itu pengertian dari Ramadan terlebih dahulu. Nah, mengenai Ramadan ini sendiri, teman-teman sekalian, Ramadan memiliki banyak sekali julukan-julukan. Nama-namanya yang harus para ulama melabelkan sejumlah nama untuk Ramadan. Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya permulaan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan tidak hanya digelari dengan Syahrul Quran, tapi juga Syahrul Tilawah. Jadi bulan yang mestinya banyak membaca ayat suci Al-Quran. Karena malaikat Jibril itu Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat para ulama-ulama, orang-orang solih, mereka biasanya menghatamkan beberapa kali di bulan suci Ramadan ini, menghatamkan Al-Qur'annya, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk bisa fokus dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Sedikit cerita sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian, saya punya lembaga Al-Qur'an berdiri tahun 2016, dan di Ramadan ini memang kita sudah tidak lagi menerima kehadiran tamu-tamu di 10 malam terakhir. Jadi kalau sebelum 10 hari pertama sampai hari ke-20 itu masih nerima tamu, kalau ada bukber, buka bersama, boleh datang ke pesantren, kemudian mengundang para tokoh-tokoh untuk ngisi ceramah. Tapi 10 malam terakhir itu sudah fokus. Kita tidak lagi menerima tamu-tamu, nggak ada lagi bukber, semuanya fokus ibadah untuk mengejar khatam.
teman-teman di pesantren itu. Dan mereka biasanya bangun jam 1 pagi sampai jam 4 pagi untuk tahajud 3 juz, teman-teman sekalian. Jadi sudah tarawih, ba'da isya tarawih, tidur, kemudian bangun jam 1 pagi untuk tahajud. Jadi waktunya betul-betul nggak ada lagi yang lain-lain, semuanya memang fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Maka kita tahu bahwa julukan bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, Syahrul Ramadan itu Syahrul Tilawah. Maka pertanyaannya, teman-teman sudah banyak hatam berapa kali di Ramadan kali ini untuk Al-Qur'annya, teman-teman sekalian? Apakah teman-teman berlomba-lomba atau cuek-cuek saja? Teman-teman yang cuek-cuek untuk Al-Qur'an karena dia tidak punya target di awal. Dia nggak punya target dan dia nggak tahu keutamaan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah, bulan banyak baca Quran. Dia nggak tahu itu, makanya dia santai-santai aja. Teman-teman sekalian, saya teringat akan sebuah kalimat dari guru saya. Beliau mengatakan, kenapa ya kita ini diminta juga untuk membaca Al-Quran, dan tentu saja alangkah lebih baik untuk menghafalkan Quran. Kenapa menghafalkan Quran? Apa sih keutamaan menghafalkan Quran itu? Supaya kita senantiasa tersambung dengan Al-Quran, senantiasa punya koneksi dengan Al-Quran. Kalau orang-orang yang nggak pernah baca Quran atau nggak ngafalin Quran, dia kan santai banget dalam hidupnya. Dia akan sibuk dengan keseharian di duniawinya. Dia nggak punya koneksi dengan Al-Quran. Tapi kalau orang-orang yang hafal Quran, dia menambah hafalan Quran setiap harinya, dia punya target, setelah hafal dia harus murajaah, mengulang-ulang kembali hafalan Quran, dia akan senantiasa terkoneksi dengan Quran. Hari-harinya sibuk, teman-teman sekalian. Cerita lagi, saya punya seorang teman, kebetulan S1 saya di Universitas Indonesia, sahabat-sahabat sekalian, itu kampus umum, bukan kampus Islam. Saya punya seorang teman, kami bersama-sama dulu di satu SMA negeri, dan kami masuk ke UI pada saat itu. Dia punya kebiasaan, Masya Allah. Dia sekolah umum loh, dia fakultas ekonomi pada saat itu. Sehari dia baca 4 juz Al-Quran, teman-teman sekalian. Kalau orang yang tinggal di pondok pesantren, mungkin itu hal yang biasa. Tapi orang yang sekolah umum, seperti teman-teman nih di Unila nih, sekolah umum, tapi teman-teman baca Quran, Masya Allah, terlibat dalam lembaga dakwah kampus kah, atau lembaga dakwah fakultas kah, teman-teman baca Quran, maka itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena lingkungannya adalah lingkungan umum, tapi teman-teman masih istiqamah dengan Quran. Maka kembali lagi di sini teman-teman sekalian, tadi teman saya itu ya, dia pinter, Masya Allah, S2, S3-nya dapat beasiswa di Inggris, tapi solehnya luar biasa, Masya Allah, ya, luar biasa. Begitu pula mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di Zoom kali ini, walaupun mungkin teman-teman sekolahnya di kampus negeri atau kampus swasta misalnya, bukan kampus agama, tapi ketika teman-teman soleh, Masya Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kembali tadi teman-teman sekalian, bulan Ramadan, bulan tilawah. Guru saya pernah ditanya, sahabat-sahabat sekalian, wahai Syekh, yang paling utama itu apa sih? Menghafalkan Quran, menambah hafalan Quran, mengulang-ulang kembali hafalan Quran, atau baca Quran di bulan Ramadan? Maka Syekh saya mengatakan, yang utama, yang afdol itu adalah banyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Jadi untuk teman-teman sekalian, silakan untuk banyak membaca dan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di sisa waktu terakhir ini. Kemudian kita akan masuk bulan Ramadan juga dimiliki julukan Syahrul Siyam, yaitu bulannya puasa wajib. Ya, kita tahu bahwa sebagai umat Islam, saya punya anak-anak kecil ya, dan saya ajarkan kepada mereka, kenapa sih kita puasa? Karena engkau Muslim. Rukun Islam itu nggak cuma syahadat, sholat, bayar zakat, pergi haji bagi yang mampu, tapi juga puasa. Jadi bulan Ramadan adalah Siyam, bulannya puasa. Ya, dan nama bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Keempat, bulan Ramadan itu dijuluki dengan Syahrul Rahmah, bulannya rahmah, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat. Karena Allah menurunkan berbagai macam rahmat di bulan suci Ramadan. Makanya ketika memasuki Ramadan itu ada 3 jenis orang, teman-teman sekalian. Pertama, orang yang nggak suka datang Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang banyak maksiatnya. Dia nggak suka Ramadan, karena dengan adanya Ramadan dia sulit buat maksiat. Saya harus cerita ini nih teman-teman sekalian sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu video viral sempat saya lihat di sosial media. Jadi penggerebekan. Jadi polisi itu menggerebek tempat-tempat wisata. Di siang hari di bulan suci Ramadan ada tenda-tenda yang dipasang di sebuah taman, dan itu tenda-tenda tertutup. Ketika dibuka itu ada pasang muda-mudi, ya, perempuan yang pakai jilbab yang sudah dilepas, dan laki-lakinya ikat pinggangnya udah nggak tahu kemana, resletingnya dan kancingnya udah lepas. Jadi ketika ditanya, kalian ngapain di sini di bulan suci Ramadan siang-siang hari? Mereka bilang, kita cuma ngobrol-ngobrol. Tapi kok begini, bajunya kusut dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman sekalian. Ya, bulan yang seharusnya dia
mendapatkan aneka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan banyak sekali pengampunan dosa-dosa. Allah memberikan banyak sekali pahala, tapi dia kotori karena nafsunya yang seperti itu. Ya, perbuatan asusila seperti itu. Dan kita nggak mau jadi anak-anak muda yang seperti itu, teman-teman sekalian. Anak-anak muda yang sanggup melakukan perbuatan seperti itu di siang hari bolong di bulan suci Ramadan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita kembali lagi tadi bahwa yang keempat, bulan suci Ramadan dijuluki dengan Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan limpahan rahmat, banyak sekali pahala pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan yang kelima dijuluki dengan Syahrul Najat, bulan pembebasan dari siksa neraka. Kemudian bulan suci Ramadan juga dijuluki dengan nama Syahrul Aid, bulan yang berujung hari raya. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan gembira dan ujungnya adalah gembira. Kembali lagi mundur sedikit bahwa tadi saya sebutkan ketika menyambut bulan suci Ramadan ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah ketika orang itu berbuat maksiat, dia nggak suka datang Ramadan karena menghalangi dia buat maksiat, seperti tadi contoh ya, orang anak muda-mudi tadi. Yang kemudian yang kedua, masuk bulan suci Ramadan dia biasa-biasa saja. Kenapa? Ada puasa Ramadan, nggak ada puasa Ramadan sama aja bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak ngerti keutamaan di bulan suci Ramadan, nggak berilmu, nggak punya semangat. Yang ketiga, ini yang keren, pemuda-pemudi atau orang-orang yang bersemangat menyambut bulan suci Ramadan karena dia tahu banyak keutamaan bulan suci Ramadan. Allah kabulkan doa, Allah menghapus segala dosa-dosa, Allah menurunkan berbagai macam pahala rahmat untuk kita semua. Dan kita mau termasuk golongan yang ketiga, bersemangat di bulan suci Ramadan ini, teman-teman sekalian. Walau di tengah-tengah aktivitas kuliah kita atau aktivitas sehari-hari kita. Tapi bulan suci Ramadan setahun sekali, teman-teman sekalian, 30 hari saja. Kenapa nggak engkau fokus dalam menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik hijrahmu menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Ketujuh, bulan suci Ramadan dijuluki dengan Syahrul Jud, yaitu bulannya kedermawanan. Bulan di mana Rasulullah paling banyak bersedekah. Maka kita diminta untuk banyak bersedekah juga, teman-teman sekalian. Walaupun dengan 1 biji kurma, 1 gelas air, engkau memberikan makanan orang berpuasa, buka puasa, engkau mendapatkan pahala itu. Jadi berpikir apa yang kita bisa lakukan. Barang-barang kita banyak di rumah gitu ya. Coba disortir, mana yang kira-kira bisa kita berikan, mana yang kira-kira kita bisa sodakohkan. Yuk, salah satu bahaya adalah ketika kita menjadi orang yang pelit dan kikir. Sementara ciri orang-orang beriman, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, salah satunya adalah dia mudah sekali berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi ayo teman-teman sekalian, berjiwa dermawan lah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak bersedekah lah sahabat-sahabat sekalian. Saya teringat banyak sekali sedekah, cara sedekah itu banyak teman-teman sekalian. Di lembaga Al-Quran saya, nggak semua orang sedekah itu dengan uang ya. Sedekah itu kan semua kebaikan yang kita berikan. Kalau infak itu harta, kalau zakat itu ada jumlahnya dan ada golongan penerimanya terkhusus. Tapi kalau sedekah itu semua jenis kebaikan. Maka seorang dokter, kan santri-santri ini sering sakit nih. Pergilah ke seorang dokter. Kemudian dokter ini bersedekah, sahabat sekalian. Beliau punya klinik berbayar, iya betul. Tapi untuk anak-anak yatim duafa di pesantren, beliau gratiskan. Lihat, jadi seimbang hidupnya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang kegiatan sosial, ada yang memang harus membayar jasa dokter misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa bersodakoh. Misalnya menjadi volunteer, bergabung dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial misalnya, memberikan tenaga kita untuk bantu orang banyak, sunatan massal gratis misalnya ya. Kemudian kita melakukan sebuah kebaikan di situ. Itu termasuk bagian dari sedekah, teman-teman sekalian. Jadi sedekah itu bisa dengan ilmu kalian, bisa dengan tenaga teman-teman semua, atau juga dengan harta. Berikutnya yang ke-8, bulan suci Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Sabar, yaitu bulannya sabar. Kita diminta untuk bersikap sabar dan tahan ujian. Sabar menahan makan, menahan minum. Yang sudah suami istri tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Dan juga kata Rasul, bulan puasa itu juga menahan lagu dan rafath, yaitu menahan kata-kata yang sia-sia. Orang yang berpuasa itu dia puasa, matanya dia puasa, nggak memandang yang diharamkan oleh Allah. Telinganya nggak mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Lisannya nggak bicara yang nggak penting. Ada jenis orang yang bicara terus, tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicara, nggak ada isinya teman-teman sekalian, banyak dosanya. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, insya Allah dia akan think before talking, think before posting, berpikir sebelum
ngomong, berpikir sebelum posting, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dia akan berpikir dulu. Jadi bulan kesabaran ini bukan hanya sekedar bulan untuk menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan perkataan yang sia-sia, yang sekiranya nggak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Nggak usah bicara teman-teman sekalian. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, penuh ilmu, penuh manfaat, penuh hikmah, atau dia diam. Dan diamnya itu zikrullah. Jadi nggak ada tuh namanya ngomongin orang atau ngomongin hal-hal yang nggak penting. Ya, dia akan banyak mengeluarkan kata-katanya itu untuk perkara-perkara yang baik. Zaman sekarang yang suka ngomongin orang bukan cuma perempuan-perempuan saja. Banyak juga laki-laki, kalau kata Ustadz Maulana, laki-laki bermulut wanita. Jadi tukang gosip juga. Dan kita nggak mau jadi bagian orang-orang seperti itu. Begitu pula teman-teman sekalian, Rasul katakan tidak juga boleh rofaf. Nggak boleh rofaf. Apa itu rofaf? Kata-kata yang diucapkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu juga tidak diperbolehkan. Contoh, bulan suci Ramadan, masih pacaran juga, masih bilang I love you, I miss you, apalagi saya mau ketemu sama kamu, saya ini itu, dan lebih daripada itu. Itu rofat, perkataan yang tidak boleh diucapkan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi Rasul sudah mewanti-wanti itu, karena nanti ujung-ujungnya khawatir akan keluar kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Karena begitu dahsyatnya syaitan menggoda teman-teman sekalian, menggoda kita semua. Allah sudah katakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekati zina itu maksudnya kata-kata yang mengarah kepada hal-hal yang tidak diperkenankan, nggak boleh. Mata memandang berlama-lama kepada seseorang yang kita taksir, yang nggak boleh juga gitu. Atau memandang sesuatu yang membuat kita deg-degan, yang nggak boleh juga. Tangan menyentuh kepada orang yang bukan mahramnya, nggak boleh juga. Semua itu kan langkah mendekati zina. Nanti ujungnya baru zina betulan. Tapi kan sebelum sampai ke zina itu kan ada langkah-langkahnya. Makanya kata Allah jangan dekati zina. Allah bukan katakan jangan berzina. Allah katakan jangan dekati zina. Jadi segala akses yang sekiranya bisa membuat hubungan laki-laki dan perempuan semakin dekat ditutup. Begitu teman-teman sekalian. Jadi puasa itu jangan cuma berpikir hanya sekedar menahan makan, menahan minum. Ternyata Rasul katakan tahan dari kata-kata nggak ada manfaatnya dan tahan dari kata-kata yang nggak sepantasnya diberikan kepada laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Itu ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena kalau di sini yang mayoritas yang datang adalah anak-anak muda, karena anak-anak muda salah satu ujian terbesarnya adalah ujian VMG, virus merah jambu. Ya, berikutnya yang ke-9 teman-teman sekalian, bahwa bulan suci Ramadan dijuluki sebagai syahrullah, bulannya Allah, di mana Allah begitu luar biasanya memberikan segala macam kebaikannya di bulan Ramadan ini. Baik, setelah kita tahu julukan-julukan Ramadan teman-teman sekalian, maka berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Tadi saya sudah sampaikan di awal, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah SAW, betul kan? Semua nabi punya mukjizat. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa bicara sama hewan, punya bala tentara dari jin, hewan, manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat bisa selamat dari kebakaran api. Nabi Nuh alaihissalam punya mukjizat bisa bikin perahu yang besar. Nabi Muhammad SAW punya mukjizat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu bedanya dengan yang lain. Nabi-nabi lain sebelumnya memang sudah punya kitab juga, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi kitab-kitabnya untuk kaumnya saja di tahun itu saja. Ketika muncul Al-Quran, Al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia untuk sepanjang tahun sampai akhir nanti. Kenapa disebut mukjizat? Salah satunya adalah Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Tidak ada yang bisa membuatnya atau menyamakannya. Orang suruh buat satu ayat pun nggak ada yang bisa, teman-teman sekalian. Dan kita lihat Al-Quran mukjizat luar biasa. Nggak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafalkan. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir dengan begitu sempurna kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran bisa dihafalkan dari mulai anak-anak kecil sampai nenek-nenek. Bisa orang-orang menghafalkan Al-Quran. Muslim maupun non-muslim bisa untuk menghafalkan Al-Quran.
Saya pernah ke Jerman waktu itu, teman-teman sekalian, tahun 2017 saya dapat beasiswa untuk Islamic Studies di sana. Saya menuju ke sebuah lembaga yang mana orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka hafal Quran dan mereka fasih bahasa Arab untuk meneliti kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh semuanya. Bedanya umat Islam beriman, percaya pada Al-Quran, dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Itu bedanya. Jadi ketika kita tahu bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, ayo yuk baca Quran, teman-teman sekalian. Menurut survei dari sebuah pondok pesantren cinta Quran, dikatakan bahwa 50% orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah itu salah satu di antara kita, teman-teman sekalian? Makanya teman-teman yang ikhwan, yang laki-laki, ayo fasih dong baca Qurannya. Karena engkau akan jadi imam. Akan mengimami istrimu, mengimami anak-anakmu. Begitu pula para wanita, ayo dong kita belajar Quran. Kata Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan betul. Baca Quran dengan pelan-pelan, dengan tajwid yang betul. Perempuan-perempuan, teman-teman yang belum menikah sekarang, ayo dong. Masih ada kesempatan sebelum nanti kau menikah punya anak dan engkau adalah madrasah pertama yang akan mendidik anak-anakmu, maka ayo dong. Jangan membuat membaca Quran itu adalah urusan yang kesekian. Itu urusan yang urgent, teman-teman sekalian. Cari guru untuk kita bisa belajar Quran dengan betul. Karena Quran itu nggak seperti sulap, simsalabim, langsung fasih Quran, nggak mungkin. Dia sama seperti naik sepeda, tertatih-tatih dulu, jatuh dulu, baru lama-lama mahir. Sama seperti Quran, sama seperti semua ilmu lainnya. Susah banget nih ngucapin Quran nih, susah banget. Tapi lama-lama engkau akan bisa kalau dengan kesungguhan, menjada wajada, yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Selayaknya Al-Quran ditempatkan di posisi prioritas bagimu. Dan menangisilah dirimu sendiri yang masih terbata-bata dengan Al-Quran. Kita tinggal di negara yang mayoritas Islam. Guru Quran banyak di mana-mana, gampang, online maupun offline, banyak teman-teman sekalian. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa baca Quran sebetulnya. Orang yang sudah tahu bahwa Al-Quran ini panduannya umat Islam, maka dia akan belajar sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Berikutnya, kita akan masuk kembali keutamaan Ramadan tadi. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kedua, bulan Ramadan kita tahu bahwa setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kata Rasulullah apa? Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Maksudnya dari hadis ini, salah satu maknanya adalah terbukanya pintu surga adalah Allah memudahkan berbagai macam ketaatan hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini. Dari mulai puasanya, tadarusnya, sampai sholat malamnya. Allah mudahkan, apalagi kita yang tinggal di negara mayoritas Islam. Di masjid atau musola, kedengaran orang tadarus. Semua orang puasa, saum, tempat-tempat makan mungkin ditutup dengan horden misalnya. Itu Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Maka aneh kalau ada orang yang masih juga lalai di bulan suci Ramadan pada saat Allah mudahkan dia untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan. Di depan matanya dia lihat orang-orang mengaji, orang-orang saum, orang-orang puasa, orang-orang tarawih bersemangat. Jadi yang dimaksud dengan salah satu yang dimaksud dengan Allah membuka pintu surga adalah Allah mudahkan kita berbuat baik. Dan sebaliknya, salah satu yang dimaksud dengan Allah menutup pintu neraka adalah salah satu maksudnya Allah menyulitkan kita berbuat maksiat. Coba lihat tadi yang saya kasih ke contoh. Seharusnya di siang hari itu susah buat maksiat kan? Yang tadi digerebek itu yang saya ceritakan itu susah buat maksiat. Kemudian tempat-tempat hiburan biasanya tutup gitu ya, ataupun kalau buka misalnya sangat di malam hari sekali. Allahu a'lam. Tapi yang jelas susah untuk berbuat maksiat. Jadi itu salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan. Ketiga, bulan suci Ramadan ini terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Teman-teman sudah tahu itu ya dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 dalilnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Pada malam Qadar. Malam Qadar itu enggak tahu nih. 10 malam terakhir yang 21, 23, 25, 27, 29 wallahu a'lam. Tapi yang jelas di malam itu malaikat turun. Begitu banyak malaikat turun bersama dengan malaikat Jibril juga turun. Malam yang penuh dengan ketenangan, kekhusyuan. Coba teman-teman renungi. Dari malam-malam kemarin ada nggak ya ciri-ciri Lailatul Qadar nih? Ada nggak ya yang kita ibadah khusyuk sekali? Kita ibadah tuh nyaman banget. Tuh ciri-ciri sudah ada Lailatul Qadar itu. Kita ibadah betul-betul merasa menikmati.
kita menikmati berlama-lama qiyamul lail, menghidupkan malam berlama-lama berdoa, kita menikmati betul menangis kepada Allah. Nah, itu ciri Lailatul Qadar, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kata Allah bahwa dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, ketika kita beribadah di dalamnya, maka seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan, teman-teman sekalian. Di mana malam itu malaikat-malaikat datang dan kita diliputi ketenangan, kita doa pastinya dikabulkan insya Allah. Kemudian Allah mengampuni segala macam dosa-dosa malam yang kita beribadah di dalamnya, maka Allah seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nggak tahu nih apakah sudah kemarin Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Tapi Allah merahasiakan Lailatul Qadar supaya Allah ingin lihat siapa yang bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Makanya kalau sekiranya ada bukber-bukber lagi, teman-teman sekalian, ini udah masa-masa genting nih. Sekiranya bukber-bukber membuat teman-teman jadi lalai sholat tarawihnya, jadi nggak on time sholat maghrib atau isyaknya, sudahlah, diselesaikan saja. Jangan lagi. Kita fokus betul-betul ibadah di sisa 4 hari terakhir ini, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, keutamaan Ramadan adalah, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Kita semua kan punya doa, punya sesuatu yang ingin Allah kabulkan. Ya Allah, mudahkanlah kuliah saya, pendidikan saya ini, ya Allah, supaya lancar, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan untuk orang tua saya, berikan hidayah bagi orang-orang yang saya cintai. Ya Allah, sembuhkanlah keluarga saya yang sakit, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga kami. Kan banyak permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Allah, dan kita ingin agar Allah kabulkan doa kita. Maka jangan sia-siakan ini, teman-teman sekalian, untuk banyak berdoa. Dan juga kata Rasul, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa sampai dia buka, kata Rasul. Imam yang adil dan orang yang dizolimi. Jadi nih teman-teman lagi puasa nih, teman-teman doa nih. Banyak doa. Habis tadarus, salah satu mempercepat doa selain di bulan suci Ramadan adalah ketika teman-teman lagi melakukan amal soleh, amal baik. Kan teman-teman lagi puasa nih, makanya doanya mustajab. Apalagi lagi puasa habis baca Quran atau habis sholat, teman-teman doa. Insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keutamaan dari Al-Quran. Saya akan sedikit pada hari ini menyoroti tentang Al-Quran sebelum kita membahas yang lain-lain mengenai Ramadan, teman-teman sekalian. Kenapa sih kita ini pada akhirnya harus dekat dengan Al-Quran? Karena masih saja ada orang, saya lihat ada video sosial eksperimen, ketika ditanya, anak-anak muda ini dikumpulkan dan ditanya, kapankah kalian membaca Al-Quran? Kemudian mereka menjawab dengan cekikikan tanpa ada rasa malu sama sekali. Mereka mengatakan, oh kita baca Quran kapan ya? Saya baca Quran dulu waktu kecil, katanya. Kemudian dia mengatakan, ada lagi yang mengatakan, anak muda lain mengatakan, oh saya baca Quran kapan ya? Ramadan tahun lalu. Atau saya baca Quran ya seminggu lalu lah. Dan dengan begitu tidak ada rasa bersalahnya. Kau mengaku sebagai seorang muslim, tapi jauh dari Al-Quran. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bagaimana bisa? Sementara Al-Quran petunjuk dalam kehidupan. Kita ada obat aja, ada petunjuknya. Cara minumnya gimana, cara penggunaannya gimana. Atau kita beli barang elektronik aja ada buku petunjuknya supaya nggak salah. Apalagi kehidupan ini, bayangkan kalau nggak ada petunjuk, teman-teman sekalian. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan tanpa ada petunjuk? Kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang dibolehkan yang mana, yang nggak dibolehkan yang mana. Jadi miris sebetulnya. Kalau ada anak muda yang masih merasa tenang-tenang saja, padahal dirinya jauh dari Al-Quran. Karena dia nggak tahu tentang keutamaan Al-Quran. Apa sih keutamaan Al-Quran, teman-teman sekalian? Sampai kita harus. Jangan sampai teman-teman nikah tapi nggak bisa baca Quran. Kasihan anak-anaknya nanti, kasihan generasi berikutnya nanti. Ya, apa sih manfaat Al-Quran sampai kita harus betul-betul menempatkan Al-Quran ini menjadi skala prioritas. Tidak hanya sekedar kuliah kita saja, teman-teman lagi kuliah kan, dengan berbagai macam tugas menjadi skala prioritas. Tapi harus seimbang dong dalam kehidupan. Dalam sehari ada teman-teman belajar untuk urusan dunia, iya. Teman-teman belajar kedokteran kah atau ilmu-ilmu lainnya kah, betul itu kewajiban kita. Tapi kita juga punya kewajiban yang lain, menyeimbangkan akhirat kita. Salah satunya adalah belajar Al-Quran. Maka saya ingin memotivasi teman-teman sekalian pada hari ini. Kenapa sih kita nggak bisa lepas dari Quran, teman-teman sekalian? Pertama, Al-Quran itu petunjuk. Tadi dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185. Kemudian dalil lain dalam surah Al-Isra ayat 9. Kadang kita kalau kuliah itu referensinya apa gitu kan, rujukannya apa. Kalau di Quran dalilnya apa. Dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna hadzal Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal baik, amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini petunjuk. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman namanya Umar bin Khattab. Beliau itu hendak membunuh Rasul pada saat itu. Tapi langsung tergugah hatinya hanya karena mendengarkan ayat suci Al-Quran yang sekali saja dia dengar. Beliau dengar, yaitu surah Toha ayat 1-8. Begitu berkesannya, luar biasanya mukjizat Al-Quran ini. Dengar ketika Allah memberikan hidayah untuk seseorang, dengar Qurannya saja bergetar hati kita, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Anfal ayat 2 ya. Di situ disebutkan ciri orang beriman itu ketika disebut ayat Allah itu bergetar hatinya. Maka ini kita renungi pada diri kita sendiri. Kita ini dengar ayat Quran bergetar nggak ya hati kita? Bertambah kuat nggak ya keimanan kita? Atau masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri? Berarti ada sesuatu masalah keimanan kita nih teman-teman sekalian. Kembali tadi ya, bahwa Umar bin Khattab itu dapat hidayah, dapat petunjuk karena mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Kalau ada apa-apa, cari jawabannya dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Secara global dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya harus baca. Yang kedua, kita nggak bisa jauh-jauh dari Quran. Karena Al-Quran itu asyifa, dia obat. Kita ini manusia butuh obat. Obat apa? Obat hati, obat fisik iya dengan obat-obatan, tapi ternyata Al-Quran juga bisa loh jadi obat fisik. Dan juga obat dari sihir. Percayakah teman-teman sihir itu ada? Ada, sihir itu ada. Orang nggak kesampaian cintanya dikirimlah pelet misalnya, sihir, ada. Orang iri dengan yang lain, kirim sihir, banyak teman-teman sekalian. Makanya kita diminta untuk baca zikir pagi petang, baca Quran. Ada namanya ruqyah syar'iyah, yaitu kita baca doa untuk diri kita sendiri. Itu ruqyah terbaik. Jangan mikir ruqyah itu harus begini begitu. Enggak, ruqyah itu kita baca Quran, baca doa untuk diri kita sendiri. Itu yang betul. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat, kita bedah satu persatu. Al-Quran itu menguatkan hati kita. Dia jadi obat hati, menguatkan hati kita. Kita ini kan manusia biasa, teman-teman sekalian. Enggak selamanya kita bahagia. Ada masa kita sedih, kita down, kita terpuruk, kita kecewa, kita putus asa, kan ada. Al-Quran itu menjadi obat, teman-teman sekalian. Setiap orang punya kisah spiritualnya yang berbeda-beda. Jadi saya yakin teman-teman di sini pasti punya kisah hidupnya yang berbeda-beda. Teman-teman pasti pernah nangis dengan kisah kehidupannya yang berbeda-beda. Allah ujinya macam-macam. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 155, Allah ujinya macam-macam. Kata Allah 153 sampai 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah menguji dengan ketakutan. Allah menguji dengan kelaparan, kekurangan harta, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, dan kekurangan buah-buahan. Sudah punya kebun, ladang, tapi nggak panen misalnya. Jadi Allah menguji kita dengan berbagai macam. Kadang-kadang kita takut dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita kekurangan harta, kadang-kadang orang yang kita cintai pergi lebih dulu. Macam-macam ujian Allah, teman-teman sekalian. Tapi Al-Quran dia asyifa, dia obat. Contoh, dalam surah Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang menjadi penguat saya. Teman-teman sekalian, ibu saya punya penyakit autoimun, namanya penyakit pemphigus vulgaris. Kalau teman-teman tahu, penyakit itu menyebabkan kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Jadi dia diawali dengan gelembung-gelembung gitu. Gelembung-gelembungnya kemudian pecah, kemudian melepuh dan basah. Jadi kalau kena baju, ya bajunya diangkat, kulitnya juga ikut terangkat. Itu penyakit autoimun yang kalau kita lihat langsung dengan mata ya mengerikan penyakit itu. Ketika ibu saya dikatakan oleh dokter memiliki penyakit itu, pada saat itu ceritanya adalah ibu saya harus masuk ke ruang isolasi, tapi kita nggak punya duit, teman-teman sekalian. Tahun 2005 kejadiannya. Kemudian saya ditawari pekerjaan, tapi dengan syarat saya harus buka jilbab pada saat itu. Kemudian saya teringat ayat ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, sementara mereka nggak diuji? Jadi semua orang yang ingin jadi orang baik, ingin berhijrah, ingin jadi orang yang berubah, pasti akan Allah uji. Itu satu paket tuh. Orang yang berhijrah, mau jadi orang lebih baik, pasti Allah uji satu paket. Akhirnya saya tolak tawaran itu, teman-teman sekalian. Saya memilih untuk jilbab saya, dan nggak apa-apa, ibu saya nggak bisa masuk ke ruang isolasi, ya sudah. Satu kamar, pasiennya banyak sekali, dan semua pasien minta pindah, karena nggak sanggup dengan mencium bau dari badan ibu saya pada saat itu. Tapi begitulah, intinya adalah coba kalau nggak ada ayat
ini, mungkin saya juga udah nggak tahu gimana. Tapi ayat ini menjadi asyifa, obat, dia penguat bagi saya. Betul ya, janji Allah. Kalau kita mau jadi orang baik, pasti satu paket dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Atau dalam surah Al-Baqarah 45, ini ayat penguat juga. Bagaimana Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan pada Allah. Kalau engkau ada apa-apa dalam kehidupanmu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi minta pertolongannya itu sabar, ambil wudhu, menangislah di sejadah, sholatlah. Allah akan mendengarkan doa-doamu. Itu juga ayat penguat. Atau juga ayat penguat bagi saya, pada masa saya juga diuji oleh Allah SWT, anak saya yang keempat juga diuji oleh Allah, teman-teman sekalian, punya kelainan genetik. Namanya kelainan genetiknya adalah sindrom Prader-Willi. Ya, jadi sindrom itu mengakibatkan, kelainan genetik ini mengakibatkan salah satunya adalah dia akan ketika makan dia nggak rasa kenyang gitu, salah satunya, dan masih banyak yang lain-lain ya. Sindrom kan kumpulan dari beberapa ini ya, beberapa penyakit-penyakit kan. Kemudian saya ingat ayat ini, asyifa, obat, Al-Quran sebagai penguat teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Baqarah 216 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu nggak baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia nggak mengetahui. Jadi di sini ayat lagi yang menghibur. Oh iya ya, saya nggak suka sih keadaan ini. Kalau boleh milih sih nggak mau ada kejadian-kejadian begini. Tapi justru dengan begini jadi belajar sabar, belajar syukur, belajar tawakal, belajar prasangka baik pada Allah. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Al-Quran menjadi asyifa, obat bagi hati dan juga obat fisik. Jadi untuk para dokter, teman-teman sekalian, atau calon dokter, saya teringat ketika anak saya di NICU. Dokter kita ini bisa menjadi seorang dai dan daiyah apapun profesi kita. Kata Allah apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Ketika saya di NICU, dokter-dokter ini menjadi pendakwah buat saya, teman-teman sekalian. Jadi dokter itu bukan hanya sekedar mengobati selesai, tidak. Tapi yang saya rasakan ketika anak saya di NICU 2 minggu, ketika di NICU, apa yang dokter katakan? Ibu, kata dokter ini, ada banyak sekali kejadian di NICU ini. Anak-anak yang tadinya kami anggap tidak mampu bertahan, justru bertahan, hidup dia. Sebaliknya, anak-anak yang kami rasa bertahan lama, ternyata Allah takdirkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas ibu sekarang tolong agar ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan kebaikan-kebaikannya, dan ibu tolong doakan kami, kata para dokter itu. Doakan kami agar kami bisa menemukan ini anak ibu ini penyakitnya apa. Kalau kita menemukan penyakitnya apa, pengobatannya kita tahu apa. Kami sedang berusaha dengan tim dokter untuk menemukan ini anak ibu kenapa. Jadi diperiksa dari atas sampai bawah itu. Periksa ortopedi lah, periksa jantungnya, periksa parunya, periksa MRI otak dan sebagainya. Jadi dokter mengatakan, menasihati saya untuk ibu jangan terlalu lihat Google banyak-banyak ya, nanti ibu stres sendiri. Yang harus ibu lakukan adalah ibu sudah tahu mendengar penjelasan dari kami, dan kemudian ibu bangun di sepertiga malam terakhir, tolong doa untuk anak ibu dan doakan kami. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kami untuk bisa menemukan dan bisa memberikan pengobatan terbaik. Lihatlah bagaimana seorang dokter di NICU memberikan nasihat yang luar biasa. Saya tahu sebenarnya. Cuman kan kita kadang kalau kita lagi sedih, kita kan lupa semuanya teman-teman sekalian. Tapi lihat dokter yang luar biasa ini, Masya Allah, berdakwah kepada para pasiennya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, masih membicarakan mengenai Al-Quran sebagai obat. Al-Quran juga adalah obat fisik. Jadi Rasulullah SAW kalau sakit itu, hadis ini diriwayatkan oleh istrinya ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sakit beliau itu membaca surat-surat perlindungan, yaitu termasuk Al-Falaq dan An-Nas. Ditiup, kemudian diusapkan ke tubuh yang sakit. Atau juga Al-Fatihah, bisa juga. Seorang sahabat Nabi pernah menyembuhkan seseorang, meruqyah seseorang dengan baca Al-Fatihah. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, Al-Quran menyembuhkan. Jadi ada banyak cara, salah satunya adalah Al-Quran bisa membuat penyembuh bagi fisik yang sakit. Kemudian dari obat penyembuh dari sihir. Makanya kita dianjurkan baca zikir pagi petang. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan doa-doa lainnya. Yang teman-teman bisa baca untuk melindungi diri teman-teman dari sihir. Karena Rasul saja pernah disihir.
kemudian menemukan buhulnya. Teman-teman tahu kan kalau kita disihir itu ada buhul. Buhul itu apa sih? Contoh, di dalam kain kafan tiba-tiba ada rambut, di dalam kain kafan tiba-tiba ada ada tanah kuburan yang disimpan di satu tempat. Buhul itu harus dibakar supaya sihirnya hilang. Maka Rasulullah waktu disihir menemukan buhul itu di bawah sumur, dibakar, lalu Rasulullah baca surah Al-Falaq dan An-Nas, maka hilanglah sihir itu. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi bulan Ramadan, bulan kita dekat dengan Al-Quran. Cara supaya kita dekat dengan Al-Quran adalah dengan banyak membacanya. Kata Rasul adalah bacalah di akhirat nanti, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah tergantung dari ayat-ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud, itu kata Rasul. Jadi pertama harus banyak baca Quran. Kedua, paham artinya, bacalah terjemahannya, ada waktu bacalah tafsirnya sehingga ngerti ayat ini memberitahukan tentang apa. Ketiga adalah dengan menghafalkannya. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang nggak punya hafalan Quran sama sekali adalah seperti rumah yang hancur atau rusak. Jadi jangan setiap sholat bacanya kulhu lagi teman-teman sekalian. Boleh sih baca kulhu, Allahu ahad gitu ya, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman karena kecintaan terhadap 3 surat itu membawa teman-teman menuju ke surga Allah. Tapi ayo dong kita banyak lagi yang kita baca supaya kita menjadi golongan orang-orang yang menghafalkan Quran. Keempat, banyak dengerin Quran. Banyak pasang murotal ayat suci Al-Quran. Di mobil kah, di rumah kah, banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa kupingnya dengar ayat suci Al-Quran, kita nggak punya waktu lagi mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Yang kelima adalah teman-teman mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasul, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi teman-teman bisanya Iqra misalnya, teman-teman ajarkanlah Iqra pada adiknya, pada tetangganya, pada mereka yang belum bisa baca huruf hijaiyah misalnya. Tapi Rasul ingatkan, ayo kita menjadi seorang pembelajar Al-Quran dan kembali mengajarkannya. Begitu. Kemudian, modal dasar untuk belajar Al-Quran, engkau harus ikhlas, jauhkan dari berbagai macam maksiat. Maksiat membuatmu susah beramal soleh. Maksiat membuatmu malas tarawih. Maksiat membuatmu malas baca Quran. Maksiat membuatmu malas khatam. Maksiat membuatmu malas sholat tahajud. Jadi jauhkan dari berbagai macam maksiat, teman-teman sekalian, dan memperbaiki akhlak. Berikutnya, saya akan menyampaikan secara cepat, karena materinya banyak, sebetulnya waktunya sempit. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Siapakah dia? Pertama, orang yang tidak berilmu. Nggak punya ilmu dia, nggak tahu dia keutamaan-keutamaan Ramadan apa. Nggak tahu dia bagaimana cara menjalankannya. Itu orang merugi. Jadi banyak baca, banyak dengar ceramah, supaya kita seimbang. Teman-teman pandai urusan sekolah, bagus. Urusan dunia, bagus. Tapi juga diseimbangkan dengan urusan akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah masih meneruskan maksiat. Udah tahu, diwanti-wanti berkali-kali oleh Allah dan Rasulnya, jangan buat, masih juga buat. Ya, jadi merugi dia di bulan suci Ramadan. Ketiga, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah pelit dengan harta. Padahal bulan suci Ramadan bulan banyak sedekah. Yang keempat, teman-teman sekalian, puasa tapi nggak sholat. Banyak juga begini. Puasa semangat, bukber semangat, tapi sholat enggak. Maghrib lalai, ada juga yang begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kata seorang syekh namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, puasa tapi nggak sholat, maka nggak diterima itu puasanya. Kemudian yang kelima adalah sholat tarawih super ngebut. Ini juga yang menjadi perusak dari Ramadan kita. Terakhir, sahabat-sahabat sekalian, mengenai akhir Ramadan. Apa yang harus dilakukan di akhir-akhir Ramadan ini, sahabat-sahabat sekalian? Maka kita harus tahu bahwa ada seorang ulama mengatakan begini, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Ingat, kalau orang soleh itu, yang sejati, dia beribadah, dia ingat Allah sepanjang tahun. Jadi nggak cuma Ramadan saja. Dia baca Quran sepanjang tahun, dia qiyamul lail seterusnya, dia salat tahajud seterusnya, dia saum puasa seterusnya. Ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid seterusnya. Dan salah satu ciri diterimanya amal adalah ketika teman-teman membuahkan amal baik berikutnya. Jadi ba'da Ramadan masih sama tuh ibadahnya. Itu adalah tanda diterimanya amal ibadah. Oh ya sahabat sekalian, kemarin ada yang bertanya pada saya sebelum saya lanjutkan. Bagaimana sih ciri-ciri ketika kita tahu Allah sayang sama kita, atau Allah terima taubat kita, atau Allah menginginkan kita jadi orang baik? Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah Allah buat kita senang dalam belajar agama. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau teman-teman di sini beberapa mendengarkan dengan khusyuk ya,
Nggak semua orang loh teman-teman sekalian mau dengerin orang ngomong sejam setengah misalnya atau sejam. Nggak semua orang mau. Bahkan ada yang untuk ngisi absen doang, tapi dia nggak dengar ceramahnya. Tapi ada jenis orang-orang yang dia mau dengar ceramah, dia mau dengar agama, teman-teman sekalian. Itu ciri orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Allah terima taubatnya. Allah sayang padanya, dia mau dengar, ya kan? Banyak loh anak-anak muda yang nggak mau dengar ceramah. Seperti hari ini mungkin ini diwajibkan demi mengisi absen misalnya. Ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin ini sebenarnya, mungkin. Atau ada sebagian anak-anak muda yang mau dengar ceramah di YouTube misalnya, atau dengar kajian-kajian, baca buku-buku agama. Ada yang nggak mau, ada yang cuek, teman-teman sekalian. Maka beruntunglah ketika Allah sudah berikan hidayah padamu agar tertarik untuk mempelajari agama Allah. Berikutnya, di sisa-sisa Ramadan ini, sahabat-sahabat sekalian, ingatlah bahwa yang harus kita lakukan merasa kurang dengan ibadah yang kita lakukan selama ini. Kita harus senantiasa merasa kurang. Kenapa? Karena teman-teman, yakinkah puasa kita diterima oleh Allah? Allahu a'lam. Yakinkah tarawih kita diterima oleh Allah? Yakinkah tadarus kita diterima oleh Allah? Nggak tahu. Kenapa? Karena Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa saja. Kata Allah dalam surah Al-Maidah 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Dan kita nggak tahu kita ini termasuk golongan yang seperti apa. Oleh karena itu biasanya orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh itu biasanya setelah Ramadan tuh 6 bulan doa sungguh-sungguh minta agar Allah menerima amal ibadahnya. Dan teman-teman sekalian ingat, masih ada sisa waktu terakhir, Ramadan ini belum selesai, masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sahabat-sahabat sekalian. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW ingatkan ada banyak pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Redaksi yang hampir sama juga diucapkan oleh Rasul. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban," sama ayatnya ya. Barang siapa yang tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, juga diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa, di hadis yang sama, hampir sama redaksinya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat malam, sholat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya. Jadi yang puasa, tarawih, dan sholat di Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, teman-teman sekalian. Maka alangkah baiknya untuk kita tidak meninggalkan tarawih, sahabat-sahabat sekalian. Puasa yang betul, puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan haus saja, tapi puasa juga menahan yang lain-lain yang tadi saya ucapkan. Sampai akhirnya nanti kita akan masuk kepada Hari Raya Idul Fitri. Dalam Hari Raya Idul Fitri ada, kita sering bilang takbiran, ya, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa takbiran? Karena kita bersyukur. Terima kasih ya Allah, bersyukur karena Allah sudah memberikan izin pada kita merasakan nikmatnya Ramadan bagi orang-orang yang merasakan nikmatnya Ramadan. Dia takbiran, tapi selama sebulan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa? Dia katakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan. Kemenangan buat siapa dulu? Kemenangan buat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Ketika dia mengatakan hari raya, hari yang penuh dengan kemenangan, sementara di Ramadannya dia masih durhaka, dia masih maksiat, dia tidak memenuhi hak-hak Allah, dia katakan meraih kemenangan. Bagaimana bisa itu, teman-teman sekalian? Dan hari raya kemenangan nanti, hari raya Idul Fitri itu kita seperti bayi baru lahir, bersih dari dosa bagi orang-orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak buat orang-orang yang masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengatakan hari raya kemenangan, bersih dari dosa, sementara engkau sendiri masih maksiat kepada Allah, tidak sungguh-sungguh dengan Ramadanmu. Maka penutup dari saya pada hari ini, saya ingin mengatakan perkataan dari seorang ulama. Ya, jadi beliau mengatakan sebuah perkataan yang mudah-mudahan kita bisa renungi. Perkataan dari Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, selamat jalan Ramadan. Wahai hamba Allah, bulan Ramadan akan pergi sebentar lagi. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali waktu-waktu yang sangat singkat. Barang siapa yang melakukan kebaikan selama sebulan ini, hendaklah dia menyempurnakan di sisanya. Barang siapa yang malah sebaliknya lalai, hendaklah dia perbaiki, masih ada waktu lagi. Ingatlah bahwa amalan itu dinilai dari akhirnya. Manfaatkanlah malam-malam di bulan Ramadan dan hari-harinya yang tersisa untuk melakukan yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan lagi, untuk orang-orang yang lalai di bulan suci Ramadan,
Sudah begitu banyak nasihat diberikan kepada orang yang malang itu, namun tidak juga ada manfaat untuknya. Dia sudah diajak berkali-kali untuk melakukan perbaikan, enggak juga menyambutnya. Betapa sering orang-orang yang malang itu menyaksikan orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai waktu semakin menyempit dan kemurkaan Allah datang. Dia pun menyesal dengan kelalaiannya. Di saat penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi dan kesempatan telah memperbaiki telah menghilang. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah teman-teman sekalian, sampai nanti di hari raya kita akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di Ramadannya. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah sampai akhir dan menjalankan ibadah-ibadah tidak hanya ketika di Ramadan tapi juga pasca Ramadan. Baik, begitu dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah usai. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf lahir batin atas kata-kata yang mungkin tidak tepat, tapi mudah-mudahan menggugah semangat teman-teman untuk bisa sungguh-sungguh di Ramadan ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.